Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Twitter dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Sebuah kisah yang berjudul Aul. Kisah lanjutan dari series Rara Sukma. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di tengah-tengah ketegangan itu, Mang Uum kembali berkata kepada mereka semua bahwa musibah dan malapetaka yang mereka alami pada malam kemarin sudah berakhir. Aku akan memastikan bahwa semua teror yang terjadi kemarin sudah selesai. Bahkan apabila kalian masih takut, aku tidak melarang kalian untuk keluar terlebih dahulu dari desa ini dan memastikan desa ini aman untuk ditinggali kembali. Tubuh Pak Dadan yang tidak dipotong kepalanya membuat makhluk itu datang karena ingin mengincar kepalanya seperti jasad Usro yang kalian lihat. Tapi sekarang sudah berakhir karena aku sudah menyimpan kepala itu di tempat yang aman, seperti apa yang terjadi di pemakaman para leluhur kita. Mang Uum masih terus memastikan bahwa semuanya bisa berjalan seperti apa yang seharusnya karena dia yakin bahwa ritual itu sudah selesai. Meskipun tepat ketika dia berbicara seperti itu, tiba-tiba tepat dari arah rumpun bambu belakang rumah Mang Uum. Enggak, Mang. Aul akan tetap meneror dan mengincar warga karena perjanjian yang sudah terjadi sudah dilanggar. Hal itu tentu saja terdengar ke seluruh warga yang sedang berkumpul di sana. Pandangan mereka seketika teralihkan ke arah rumpun bambu yang ada di belakang rumah. Dan tidak lama kemudian, ada seseorang yang muncul di sana dengan bajunya yang nampak kotor, dengan wajahnya yang sedikit terluka. Mang Uum yang mendengar hal itu seketika langsung menoleh ke belakang. Dia menatapnya dengan kebingungan dan kewaspadaan atas apa yang sudah dia lihat sekarang. Dia merasa tidak percaya bahwa Rara selamat. Mang Uum hanya bisa terdiam seakan tidak percaya atas kehadiran Rara sekarang. Rara berjalan secara perlahan ke arah mereka dan dia kembali berkata, "Jadi jangan membohongi warga, Mang. Aku takut akan ada korban lagi pada malam ini apabila para warga tidak waspada." Hal itu tentu saja membuat Mang Uum kebingungan sekarang. Bahkan dia berusaha membantah ucapan Rara pada saat itu. "Apa maksudmu, Neng Rara? Bukannya kamu kemarin mencari Aul itu ke..." "Enggak," potong Rara yang kini mendadak marah atas apa yang dikatakan oleh Mang Uum. Dia tahu bahwa dirinya dikurung di dalam gua bersama dengan kepala-kepala manusia itu. Dan dengan susah payah dia keluar dari goa dan bisa sampai ke desa dengan tubuhnya yang sudah kecapean. "Aku tidak akan memberitahu apa yang terjadi kepadaku pada saat itu. Tapi aku tidak ingin para warga di sini menjadi korban akibat informasi salah yang mereka terima pada saat ini." "Kang, maksudnya apa ini? Kenapa Neng Rara seperti ini?" tanya Cek Lis yang kini mendesak suaminya atas apa yang sedang dia sembunyikan. "Mang, maaf," kata Rara yang kini mulai menurunkan nadanya. "Aku bukan warga asli sini. Aku juga sebenarnya tidak punya hak untuk berbicara hal ini. Bisa saja aku pulang sekarang, dan hal yang aku ketahui hanya akan aku ceritakan kepada Dewi dan ibunya. Aku bisa meninggalkan kalian dengan perasaan lega atas apa yang Mang Uum katakan. Tapi maaf, Mang, semuanya tidak semudah itu. Dan aku yakin Aul itu akan kembali pada malam ini untuk memburu sisa manusia yang ada di sini dengan lebih kejam dari malam kemarin." Meskipun Mang Uum sudah memberikan kepala itu kepadanya, namun semuanya sudah terlambat, Mang, kata Rara yang kini berjalan mendekat kepadanya. Odang yang kebingungan hanya terdiam. Dia berbisik ke arah Cek Lis untuk menanyakan atas apa yang akan terjadi. Namun Cek Lis hanya menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya agar dia bisa terdiam sejenak dan membiarkan suaminya menceritakan kebenarannya. Kerumunan para warga kini mulai terlihat kebingungan. Di satu sisi mereka percaya terhadap perkataan Mang Uum selaku orang yang dihormati di desa. Di satu sisi ada sebuah pernyataan dari orang luar yang membuat rasa takut mereka kembali muncul.
Apalagi mereka sudah merasakan keadaan malam hari dengan teror Aul itu yang membuat mereka semua ketakutan. Kegaduhan itu tentu saja membuat Bu Norma, Dewi dan Danang terbangun dari tidurnya. Apalagi suara Rara yang terdengar oleh mereka membuat mereka segera keluar. "Rara," ucap Dewi yang muncul dari balik pintu rumah. Rara berbalik dan melihat Dewi. Seketika dia langsung berlari dan memeluknya. Danang yang ada di belakangnya pun langsung mendekat ke arahnya dan mengusap-ngusap kepalanya. "Lu kira lu mati karena Aul itu, Rara?" ucap Danang sambil sedikit bercanda. Rara hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca karena dia akhirnya bisa keluar dan selamat. Begitu juga Dewi yang merasa bahwa ada satu harapan baru untuknya, karena mungkin saja Rara punya solusi akan hal ini. Sambil menghapus air mata yang secara tidak sengaja muncul di sisinya, Rara yang kini kembali tiba-tiba berkata, "Kita sudahi dulu reuninya, Wi. Nang, ada yang lebih penting. Dengan situasi sekarang, terutama tentang Aul yang kini berkeliaran di sekitar desa untuk menunggu malam tiba," kata Rara yang kembali menatap Mang Uum yang masih berusaha menenangkan para warga dengan argumennya. Mang Uum jujur kebingungan. Dia tahu rahasia sebenarnya dari makhluk itu. Dia juga berharap semuanya akan berakhir karena dia sudah memberikan kepala Pak Dadan kepada makhluk itu berdiam diri di hutan sana. Bahkan dia mengurung Rara di sana dan dia benar-benar tidak menyangka bahwa Rara bisa selamat dan muncul dengan argumen yang berbeda dengannya. Rara akhirnya melepaskan pelukan Dewi. Lalu tidak lama dia mendekati Bu Norma dan menjelaskan semuanya. Dia juga meminta maaf karena dia juga yang menyarankan untuk memotong kepala Pak Dadan dan melanjutkan ritualnya. Dia tidak tahu bahwa ada sesuatu di balik ritual itu. Alih-alih menyembunyikan kepala karena sesuai adat dan ritual yang berlangsung lama, rupanya malah menyimpan kepala tersebut dan memberikannya kepada makhluk yang selama ini ditutup-tutupi oleh salah satu keluarga yang ada di desa ini. Bu Norma yang mendengar hal itu tiba-tiba terdiam. Hatinya yang kini sudah tenang seperti sudah mengikhlaskan apa yang terjadi kemarin terhadap suaminya. Bahkan dia kemudian menarik tangannya dan menariknya ke dekat Mang Uum. "Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka ceritakanlah semuanya. Ayo, aku akan bertanggung jawab akan hal ini, namun bantu aku menyelesaikan semuanya," kata Bu Norma dengan nada pelan. Rara hanya bisa mengangguk pelan ketika tangannya ditarik. Dia meninggalkan Dewi dan Danang yang ada di belakang sana. Dan tidak lama dia mendekati Mang Uum yang ada di depan yang masih menenangkan para warga. "Mang," kata Bu Norma pelan. "Juga para warga yang kuhormati. Pertama, aku akan meminta maaf kepada kalian semua. Aku terlalu egois atas apa yang terjadi di desa ini." Bu Norma tiba-tiba menunduk. Dengan baju daster milik Cek Elis, dia menundukkan kepalanya seperti tidak berani menatap warga yang ada di depannya. Sambil menunduk, dia kembali berkata, "Aku tidak tahu bahwa keegoisanku akan berakibat fatal. Usro dan Bu Fitri yang selama ini suka membantuku ketika Bapak pulang ke rumah ini, kini sudah tiada akibat keegoisanku. Bahkan kalian yang hidup damai di desa menjadi tidak tenang ketika malam. Hidup kalian dibayang-bayangi oleh kematian seperti yang aku dan anakku alami kemarin malam." Tidak terasa tetesan dari matanya keluar sehingga jatuh ke tanah yang ada di depannya. Beberapa kali Bu Norma terhenti karena dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Namun dia harus berkata seperti itu karena dia tahu bahwa dia adalah penyebab semua ini. "Aku akan mengganti semuanya. Semua kerusakan di desa ini akan aku ganti. Bahkan untuk Usro dan Bu Fitri akan aku ganti semua. Aku yakin hal itu tidak akan menghilangkan rasa takut kalian. Apalagi setelah teman dari anakku Rara berkata seperti itu." Bu Norma menarik tangan Rara. Lalu tidak lama dia kembali berkata, "Mohon maaf, Mang. Aku tahu Mang adalah orang yang dituakan di kampung ini. Tapi aku lebih percaya Rara akan hal ini karena mungkin di dalam hati kalian terbelenggu dalam aturan itu. Sebuah aturan yang tidak tahu kapan akan berakhir. Aku bukan ingin menggurui kalian. Bukan karena aku orang luar kampung, namun aku hidup di tengah-tengah para pejabat yang banyak yang aku kenal bersinggungan dengan para makhluk itu agar mereka bisa masuk ke lingkaran kekuasaan. Namun mereka seperti terkekang, dan ketika mereka akan lepas dari kekangan itu, tidak sedikit dari kerabat dan keluarga, bahkan orang yang bekerja dengannya meninggal dengan cara yang tidak wajar." Bu Norma tiba-tiba terdiam sebentar. Dengan wajahnya yang masih terlihat memerah akibat tangisan yang tadi keluar,
Dia melihat seluruh warga yang kini terdiam dan mendengarkan apa yang dikatakannya. Jadi tolong, percaya kepada Rara. Aku yakin dia punya solusi akan hal ini. Semoga solusi itu bisa membuat kehidupan di desa ini lebih baik daripada hidup dalam bayang-bayang teror yang menakutkan seperti yang terjadi kemarin malam. Rara yang berada di dekat Mang Uum seketika menoleh ke arahnya. Mang Uum tampaknya sedikit kesal karena rahasia yang dia emban dari leluhurnya secara perlahan terkuak pada hari ini. Dia berpikir bagaimana caranya agar perhatian para warga kembali kepadanya. Di satu sisi dia juga merasa tidak bisa melawan Bu Norma karena dia adalah orang yang selama ini memberi kehidupan baginya, sehingga dia hanya bisa terdiam sejenak. Charles yang berdiri di belakang secara tiba-tiba berjalan mendekati suaminya. Dia berjalan pelan dan menepuk pundak suaminya secara perlahan. Sudah, mending ceritakan semua atas apa yang Akang ketahui. Sudah saatnya mereka tahu bahwa kepala itu bukan disembunyikan, namun diberikan kepadanya agar dia bisa berdiam diri di hutan dan tidak mengganggu warga desa. Mang Uum semakin kebingungan ketika istrinya sendiri kini berkata seperti itu, dan tidak lama kemudian ketika dia selesai menoleh ke arah istrinya dan kembali menoleh ke arah para warga. Tiba-tiba, entah mengapa Rara tiba-tiba berdiri tepat di depannya. Namun ada sesuatu yang nampak berbeda dengan wajahnya yang sekarang. Dia menatap Mang Uum dengan tatapan yang tajam, bahkan kepalanya sedikit memiringkan ke arah kiri, sehingga aura yang dipancarkan olehnya begitu menyeramkan. Rara tidak berkata apapun, mulutnya seperti tertutup rapat. Dia hanya mengangkat tangannya secara perlahan ke arahnya dan tidak lama dia menempelkan tangannya itu tepat di kening Mang Uum. Mata Mang Uum tiba-tiba berubah secara perlahan. Dia seperti melihat sesuatu di antara kerumunan para warga yang masih berdiri di depan dirinya pada saat itu. Wajahnya kini mengeluarkan rasa takut yang mendalam. Dia mendadak pucat setelah Rara memegang keningnya. Coba ngobrol dengan leluhurmu, biar kamu yakin kalau yang diomongkan oleh anak ini itu benar, kata Rara dengan nada yang berat yang kini menunjuk ke kerumunan warga. Leluhurmu yang memberi jalan ke anak ini agar bisa keluar dari gua itu, dan leluhurmu yang mengawal anak ini agar bisa keluar dari hutan. Aku yakin anak ini tidak akan marah ketika kamu mengurung anak ini di dalam gua. Soalnya anak ini bukan anak yang seperti itu. Dia tidak menyimpan dendam, malah lebih memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Benar saja, di antara para warga itu kini terlihat beberapa bayangan hitam yang muncul di sana. Bayangan-bayangan itu tidak berkepala, dan Mang Uum melihat ke arah bayangan yang berdiri di paling depan. Dia memegang sebuah tengkorak kepala di kedua tangannya, dan tengkorak itu berkata bahwa dia adalah Dana, yang merupakan leluhur darinya yang melakukan perjanjian dengan Aul tersebut. Entah apa yang dibicarakan oleh bayangan-bayangan itu kepadanya, namun tidak lama seketika dia menangis. Bahkan dia bersujud di hadapan para warga sambil meminta maaf. Hampura, orang Hampura. Aku hanya ingin menenangkan para warga, tapi aku tidak tahu bakal seperti ini sekarang. Aku minta maaf. Mang Uum tiba-tiba menangis terseduh-seduh di dalam sujudnya, dan itu membuat semua warga heran, termasuk Udi yang kini kembali ke depan rumah Mang Uum setelah bertemu dengan istri dan adiknya dalam keadaan selamat. Iya, aku akan memberitahukan kepada semua warga. Aku juga percaya kepada manusia yang diikuti oleh Bao. Ayahnya kakek yang merupakan Bango. Kakeknya kakek yang merupakan Dana yang membantunya mengeluarkan manusia ini. Semua semakin heran dengan sikap Mang Uum, dan Danang yang masih berdiri di belakang tiba-tiba ke depan. Dia mencoba untuk mengambil alih hal itu dan berkata kepada semua warga. Sekarang alangkah lebih baik kita obrolkan hal ini lebih serius. Apa yang harus kita lakukan agar desa bisa kembali ke sedia kala? Terlepas ini adalah sebuah kesalahan seseorang, kita harus bisa maafkannya. Karena mungkin ini memang sudah waktunya untuk berakhir, dan kalian akan dihadapkan oleh sesuatu yang bisa mengubah kehidupan di desa kalian sebelum malam kembali tiba. Danang menatap para warga semua termasuk Udi yang ada di belakang sana. Udi yang tahu teror semalam hanya mengangguk dan mengiyakan ucapan Danang pada saat itu. Akhirnya Mang Uum dengan terpaksa memberitahukan semuanya. Semua cerita dan latar belakang dari ritual pemotongan kepala ini dia sampaikan ke seluruh warga desa selepas mereka memakamkan dua jasad yang menjadi korban. Bayangan yang merupakan jiwa dari leluhurnya kini menyuruhnya untuk membuka semuanya.
Dia berkata bahwa ini mungkin sudah waktunya semuanya terungkap dan dia tidak boleh menyalahkan apa yang terjadi penyebab dari semua ini. Karena ini memang seharusnya harus terjadi agar desa ini kembali damai dan tidak terbelenggu oleh perjanjian yang mengikat mereka hingga hari ini. Dari itulah baru hari ini mereka memakamkan satu jasad yang utuh, yaitu jasad Bu Fitri yang kini sudah tidak bernyawa di sebelah Usro yang kepalanya terpisah dari tubuhnya. Mang Uum berkata kepada Rara, apabila dirinya bisa membantunya untuk menyelesaikan belenggu ini, maka dia sudah tidak peduli dengan ritual tersebut. Dan Rara hanya bisa mengangguk dan menjawab bahwa dia akan berusaha sebisanya karena ada orang yang berjasa untuknya di tempat ini, yaitu Dewi dan keluarganya. Pertemuan setelah pemakaman itu terlihat sangat serius. Danang, Mang Uum, Udi, Odang, Dewi, Rara, dan Bu Norma kini berkumpul dengan para warga. Mereka duduk di rumah Bu Norma yang luas. Danang mencoba membuka pertemuan itu. Waktu mereka memang sedikit sehingga mereka harus memutuskan sesuatu atas apa yang mereka lakukan jika Aul itu kembali datang pada malam ini. Danang membuka pertemuan itu dan tidak lama dia menoleh ke arah Mang Uum untuk berbicara. Namun Mang Uum hanya menggelengkan kepala dan menyerahkan kembali ke Danang karena dia merasa gagal sebagai seseorang yang bisa menjaga desa. Dengan rahasia yang diungkap tentang leluhur dirinya, juga tentang perjanjian yang terjadi antara leluhur para warga desa kepada Aul itu, berarti tugas dirinya selesai dan dia dihadapkan oleh perjanjian yang terputus dengan Aul itu, yang mengakibatkan makhluk datang dan meneror warga desa. Mang Uum tidak henti-hentinya meminta maaf. Dia tidak tahu bahwa ketika perjanjian sudah dilanggar, maka hal itu tidak bisa diperbaiki, seperti apa yang Rara katakan. Mang Uum kini percaya dengan apa yang Rara katakan setelah dia bertemu dengan bayangan-bayangan dari leluhurnya, dan dia mempercayakan situasi sekarang kepadanya. Jika apa yang dikatakan oleh Rara itu benar, maka mungkin ada cara bagi kita untuk mengalahkan makhluk itu. Minimal, bagaimana cara agar desa kita tidak diteror lagi olehnya? Kata Dewi yang mencoba mencari cara dari apa yang terjadi. Dia merasa bahwa dia bertanggung jawab karena keegoisan orang tuanya sehingga desa Babakan kini diteror seperti ini. Rara terdiam. Dia tahu bahwa ada satu cara dari apa yang dia dengar dari leluhur para warga desa di goa itu. Dan itu sama dengan yang dia ketahui dari cerita awal mula Aul itu terjadi. Sebelum aku memberitahu apa yang harus kita lakukan, aku ingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bahwa apa yang kita hadapi adalah sesosok makhluk yang nyata. Bisa memukul, bisa mencakar, bahkan bisa membunuh kita semua, kata Rara dengan nada yang pelan. Aku membaca literasi tentang Aul, dan mereka sangat berbeda dengan para makhluk halus yang mungkin sering kalian dengar seperti genderuwo, kuntilanak, pocong, yang hanya muncul dan menakut-nakuti kalian. Jadi sebelum aku memulainya, aku ingin berkata apabila kalian ingin menyelamatkan diri sekarang, aku mempersilahkannya, karena ini menyangkut nyawa keluarga kalian. Apabila kalian ingin membantu Mang Uum juga Bu Norma yang ingin mengembalikan desa Babakan ini sedia kala, maka kalian harus mengumpulkan keberanian untuk menghadapinya. Semua warga terdiam. Mereka terlihat seperti menarik nafas panjang karena hal ini menyangkut nyawa mereka. Rara terdiam sebentar dan tidak lama kemudian dia kembali berkata, aku pernah ingat bahwa Aul ini awalnya adalah manusia yang kalah dalam duel ketika kepalanya terpotong dan diambil oleh seseorang. Aul sadar ketika tubuhnya terpisah dengan kepalanya, dia tidak mempunyai waktu banyak karena dia akan mati apabila ada anggota tubuhnya yang terpisah, sehingga dia memakai kepala anjing untuk menggantikan kepalanya. Itu juga yang aku dapatkan dari leluhur kalian. Cerita-cerita itu diceritakan kepadaku, dan mungkin saja apabila kita bisa memisahkan kepala anjing itu dengan tubuhnya dalam batas waktu tertentu, mungkin kita bisa membuat Aul itu lenyap. Semua warga terdiam. Itu solusi yang tidak masuk akal menurut mereka. Aul itu begitu menakutkan. Bahkan Udi dan Odang yang kemarin diteror pun merasakan bagaimana menakutkannya Aul tersebut. Dewi yang mendengar perkataan itu seperti ingat akan sesuatu, tepat ketika dia ingin menyelamatkan ibunya yang terjebak di dalam lemari dan memukul dengan keras kepala Aul itu dengan benda yang dia pegang hingga kepalanya terlepas. Dan itu mungkin saja terjadi. Aku mengalami bagaimana Aul itu ingin memangsa kami berdua. Rumah ini porak-poranda akibat Aul masuk ke pintu belakang,
kata Dewi dan melirik ke pintu belakang yang masih terbuka. Aku juga berlari ke atap rumah dan bersembunyi di sana, dan apa yang dikatakan oleh Rara bisa dikatakan benar, karena aku bisa memukul Aul itu hingga kepalanya terlepas, dan itu mungkin saja kesempatan kita untuk memisahkan kepalanya agar terlepas dari tubuhnya hingga waktu tertentu. Danang dan para warga mengangguk pelan. Di dalam ketakutan dirinya, kini terpancar sedikit harapan atas apa yang terjadi semalam. Tapi, apakah kita sanggup melakukan hal itu? Tanya Odang yang sedikit meragukan rencana yang dikatakan Rara. Mobil Bu Norma saja bisa hancur akibat lompatan Aul itu, apalagi kita. Odang berbicara pelan. Dia sadar bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa di depan Aul yang menakutkan itu. Mang Uum yang selama ini diam akhirnya bersuara. Dia sadar sebagai seseorang yang dituahkan oleh para warga, membuat dirinya harus bertanggung jawab akan hal ini. Kita harus mencobanya, gagal atau tidak, kita harus melakukannya. Tidak ada pilihan lain. Apalagi kini Aul pasti akan muncul lagi apabila apa yang dikatakan oleh Rara itu benar. Mang Uum menatap wajah-wajah yang penuh ketakutan di depannya. Dia tahu bahwa keputusan itu akan menentukan nasib desa. Tapi di satu sisi dia juga takut karena dia tahu bagaimana Aul itu membantai para pekerja yang bekerja bersama leluhurnya beberapa puluh tahun yang lalu. Danang yang mendengar hal itu langsung kembali berkata, "Bagaimana? Apakah ada sanggahan lain? Kita coba susun sebaik mungkin dan menjebak Aul itu tepatnya di rumah ini agar dia bisa membatasi pergerakannya." Semua warga terdiam. Mereka bingung harus berkata apa karena mereka sendiri takut dengan teror yang mereka rasakan kemarin malam. Mereka hanya bisa mengangguk pelan dan mereka mau tidak mau harus menyanggupi apa yang sudah mereka putuskan. Karena ini menyangkut kehidupan desa selanjutnya. Akhirnya Mang Uum memutuskan bahwa para warga desa akan melawan dan para warga kini hanya bisa berdoa agar rencana mereka berhasil. Namun di dalam hati kecil mereka, bahwa malam ini adalah malam penentu bagi nasib mereka. Apakah mereka bisa melenyapkan makhluk itu atau harus menyerah pada nasib yang tidak mereka duga. Malam di desa Babakan itu kini begitu hening, seolah seluruh cahaya yang ada di sekitar desa telah ditelan oleh kegelapan yang menyesakkan. Awan hitam lagi-lagi menggantung rendah dan menutupi cahaya bulan dalam kegelapan yang sangat pekat. Angin pun bergemuruh dan membuat hutan bambu di belakang desa bergetar dengan suara-suara dedaunan yang saling beradu pada malam itu. Suara itu terdengar sangat menakutkan, seperti sebuah cerita yang tersamarkan di telinga bagi setiap orang yang mendengar suaranya. "Hanya segini yang bersiap untuk menghadapinya?" Tanya Udi yang mempertanyakan para warga yang sepertinya lebih memilih untuk menyelamatkan diri dan keluar dari desa Babakan pada malam ini. Namun Mang Uum yang bertanggung jawab akan hal itu hanya menepuk pundaknya dan tidak lama dia berkata, "Sudah, mungkin mereka lebih memilih menjaga keluarga mereka semua. Jangan menyalahkan mereka apabila mereka tidak ikut dengan kita untuk menyelesaikan atas apa yang sudah terjadi. Aku yang menyimpan rahasia itu selama ini tidak akan memaksa mereka. Kita sudah memberikan pilihan bagi para warga untuk ikut pada malam ini atau menyelamatkan keluarga mereka untuk keluar dari desa hingga semuanya kembali seperti semula." Terlihat hanya beberapa orang warga yang tersisa, termasuk Mang Uum, Odang, Udi, Danang, Rara, dan Dewi. Sedangkan sisanya lebih memilih untuk menjauh dari desa termasuk Bu Norma dan Ceelis. "Neng Dewi, apa tidak apa-apa Neng ikut? Apakah lebih baik Neng Dewi juga ibu di luar sana?" Tanya Mang Uum yang khawatir karena ada Rara dan Dewi yang ikut bersama mereka yang kebanyakan laki-laki pada malam itu. Dewi menggelengkan kepala. Dengan sedikit tersenyum dia menjawab apa yang Mang Uum tanyakan. "Enggak Mang, aku harus bertanggung jawab akan semua ini. Aku anak Pak Dadan. Secara tidak langsung, aku juga orang dari desa ini dan aku bertanggung jawab atas hal ini mewakili Mama," katanya dengan nada yang sedikit tegas. Mang Uum hanya mengangguk. Dia tidak bisa lagi melarang Dewi sekarang, sehingga dia hanya berkata untuk hati-hati kepadanya. Bahkan dia berkata untuk lari apabila keadaan sudah tidak memungkinkan. Dewi tersenyum mendengar hal itu, begitupun juga Rara yang berdiri di sebelahnya. Mang Uum yang berdiri di dekat mereka akhirnya berjalan ke kerumunan warga yang sudah bersiap-siap.
Para warga desa sudah bersiap dengan senjata dan alat-alat seadanya yang mereka temukan di dalam rumah-rumah mereka. Mereka tahu makhluk ini seperti hewan buas, sehingga mereka harus membawa benda-benda yang bisa mempertahankan diri mereka dari ancaman yang tidak terduga. Tidak ada senjata api, tidak ada alat modern yang mereka bawa. Mereka hanya membawa parang, pisau, tali, bahkan tongkat kayu yang mereka temukan di dalam rumah. Hanya keberanian dan niat yang kuat yang bisa mereka andalkan. Apalagi mereka sudah tahu rencana apa yang harus mereka jalankan sekarang. Mang Uum akhirnya mulai memimpin sekarang. Dan di belakangnya ada Danang, Odang, dan Udi yang mencengkram erat parang di salah satu tangannya. Sedangkan Rara dan Dewi terlihat membaur dengan para warga di belakang. Mereka berjalan mengikuti Mang Uum dengan kegelisahan yang terlihat jelas dari wajah mereka. Mereka sudah bersiap-siap di depan rumah Bu Norma yang besar, akhirnya mulai waspada. Dan benar saja, tidak lama setelah mereka berkumpul, dari kejauhan terdengar lolongan anjing hutan yang menggema hingga ke seluruh desa, yang kini sepi dan gelap. Suara lolongan itu terdengar rendah namun sangat menakutkan. Suaranya bergema di antara hutan bambu yang ada di belakang desa. Dan sepertinya, Aul tahu bahwa banyak manusia yang siap menghadapinya, sehingga dia mengeluarkan suara lolongan yang begitu kuat untuk mengancam mereka semua. Suara itu tentu saja membuat bulu kuduk dari sebagian warga mendadak berdiri. Bahkan Danang yang berada di barisan depan pun merasakan hal tersebut. Hutan bambu yang tepat di depan mereka seperti mendadak lebih gelap dari biasanya. Seperti Aul itu sudah berada di sana dan siap menerkam siapa saja yang berani mendekat. Mang Uum tahu bahwa hal ini tidak akan berjalan dengan mulus, namun dia harus bersiap-siap, karena dia akan melawan sesuatu yang tidak bisa dilawan bahkan oleh leluhurnya sendiri. Mundur! Sebagian masuk ke dalam rumah, pastikan semuanya sudah di posisinya, kata Mang Uum dengan lantang. Danang, Udi, Odang, bahkan Rara dan Dewi lebih memilih masuk ke dalam rumah. Dewi dan Rara langsung berlari ke lantai 2 bersama dengan beberapa warga. Sedangkan Danang, Udi, dan Odang sudah bersiap-siap di bawah dengan rencana yang sudah disusun di tempat ini. Mereka sengaja meninggalkan Mang Uum sendirian di depan rumah. Mang Uum merasa harus ada satu orang yang dikorbankan untuk hal ini. Dan dia adalah orang yang paling paham dengan Aul itu. Karena dia sendiri adalah orang yang mengantarkan kepala manusia untuk diberikan kepadanya seumur hidupnya. Matanya terlihat tajam. Dia yang hidup lebih lama dari semua warga di desa ini seperti terbiasa dengan kegelapan. Matanya tidak berhenti melihat ke arah rumpun bambu yang ada di depan mereka. Kita tidak punya kesempatan kedua. Kalau malam ini gagal, kita mau tidak mau harus meninggalkan desa dan mengungsi ke desa sebelah. Gumamnya sambil memegang erat parang yang dia pegang. Danang, Odang, dan Udi berdiri di beberapa sudut rumah dengan beberapa warga yang ada di sana. Pintu rumah besar itu dibiarkan terbuka. Hal itu sengaja dilakukan karena agar Mang Uum bisa gampang masuk ke dalam sana ketika Aul mengejarnya. Sedangkan Rara kini membuka pintu lantai 2. Dia berdiri di balkon kamar dan melihat ke arah rumpun bambu yang kini gelap gulita. Rara sengaja memfokuskan dirinya dan mencoba menangkap kehadiran dari makhluk yang akan mereka tangkap. Namun wajahnya yang biasa tenang kini nampak tegang dan khawatir, karena apa yang dia cari adalah sesuatu yang mengerikan dari apa yang pernah dia temui selama hidupnya. Dia mendekat, bisik Rara dengan tiba-tiba. Suaranya mendadak bergetar, wajahnya mendadak pucat seperti mencerminkan rasa takut yang tidak bisa disembunyikan. Auranya sangat kuat, dia berada di sekitar sini. Dewi yang berada di sampingnya nampak menelan ludah. Matanya terus bergerak mencari di mana makhluk itu muncul, dan tidak lama kemudian dia memberitahu orang-orang di lantai 2 karena makhluk itu akan segera datang. Benar saja, tiba-tiba angin yang berembus dari arah hutan bambu tiba-tiba semakin keras, seolah-olah alam telah merespon kehadiran Aul itu yang kini semakin dekat. Suara dedaunan yang saling bergesekan dan ranting-ranting yang patah membuat suasana semakin mencekam. Bahkan desa Babakan yang kini hening membuat ketegangan mereka semakin menjadi-jadi. Semua warga termasuk Mang Uum yang menjadi umpan di luar rumah kini menahan nafas. Dia semakin waspada. Langkah kakinya bersiap untuk berlari ke dalam rumah. Suara gemuruh di hutan bambu itu bertambah menyeramkan
ketika mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Langkah kaki itu semakin lama semakin cepat, seperti ada sesuatu yang besar sedang berjalan di atasnya. Bahkan di antara hutan yang gelap, terlihat dua buah mata merah yang menyala, mendekat dengan cepat, dan tidak lama kemudian, "Bus, awas!" Mang Uum tidak menyangka apa yang keluar dari rumpun bambu itu tiba-tiba melompat ke arah rumah, dan tubuh Mang Uum yang berdiri di luar rumah dilewati begitu saja, dan dia melompat tepat ke arah Dewi yang berdiri di lantai 2. Mang Uum sontak berteriak, dan hal itu mengagetkan Dewi dan Rara yang tidak mengira bahwa makhluk itu akan langsung melompat ke lantai 2. "Menunduk!" teriak Rara sambil menarik baju Dewi pada saat itu. Brak! Suara keras terdengar. Aul yang muncul dari dalam kegelapan langsung melompat ke lantai 2, mulutnya terbuka lebar, seperti bersiap untuk menerkam mereka berdua yang ada di sana. Untung saja Rara sadar akan hal itu, sehingga dia menarik baju Dewi dan menundukkan tubuhnya, sehingga Aul itu menabrak pintu rumah dan masuk ke dalam rumah. Namun hal tersebut tidak disadari oleh para warga yang sudah bersiap di lantai pertama. Dia tidak menyangka bahwa Aul akan muncul dari atas mereka dan jatuh tepat di tengah-tengah rumah. Aul itu seketika berdiri kembali di antara para warga yang mengelilinginya di lantai pertama. Sosok yang awalnya hanya dilihat oleh Danang, Odang, dan Udi kini dilihat oleh seluruh warga yang ada di sana. Tingginya yang melebihi manusia biasa membuat sebagian warga ketakutan. Bulu tipis berwarna coklat kini terlihat dengan jelas. Matanya bersinar dan berwarna merah seperti bara api yang panas. Dengan tatapannya yang penuh dengan kebencian, Aul itu membuka mulutnya seperti layaknya anjing hutan pada umumnya. Tangannya yang tajam mencuat dari mulutnya dengan air liur yang bercampur oleh sesuatu yang berbau busuk di sana. Tangannya dengan cakar yang tajam siap untuk mencabik-cabik apapun yang menghalanginya. Dan kehadirannya kini mengeluarkan aura yang menakutkan. Mang Uum yang tertinggal di belakang sana seketika langsung berlari masuk ke dalam rumah, dan dia langsung menghentikan langkahnya sambil berteriak kepada semua warga yang ketakutan ketika melihat sosok itu dari dekat. "Cepat, persiapkan semuanya," kata Mang Uum yang langsung berlari ke arah Aul itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.